Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasa Pendi dengan NIM 2032401, Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini riset yang sudah saya buat dengan judul Peran Drafter dalam Proses Perencanaan. Sebelumnya, selamat malam, Bapak atau Ibu yang saya hormati. Tahukah bahwa keberhasilan sebuah proyek konstruksi sangat bergantung pada akurasi gambar teknis yang dihasilkan oleh seorang drafter? Hari ini saya akan membahas peran drafter dalam proses perencanaan proyek, khususnya di PT Bisma Ria Persada. Dalam presentasi ini, saya akan membahas yang pertama pendahuluan, kedua kajian pustaka, tiga metode penelitian, keempat hasil dan pembahasan, kelima kesimpulan dan saran. Pertama, pendahuluan, latar belakang. Pertama, pentingnya peran drafter dalam industri konstruksi. Maksudnya, peran drafter sangat penting dalam industri konstruksi karena mereka membantu memastikan akurasi dan efisiensi dalam perencanaan proyek. Drafter menggunakan perangkat lunak desain modern untuk menghasilkan dokumen yang detail dan jelas, yang menjadi panduan utama bagi semua anggota tim proyek. Dengan kemampuan mereka, drafter berperan dalam mengurangi risiko kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian, waktu, dan biaya. Kedua, drafter sebagai penghubung antara desain arsitek dan realisasi teknis. Maksudnya, drafter memiliki fungsi vital sebagai penghubung antara visi desain arsitek dan pelaksanaan teknis di lapangan. Mereka menerjemahkan ide-ide arsitek ke dalam gambar teknis yang dapat dipahami oleh tim teknis dan pekerja lapangan. Dengan pemahaman mereka tentang standar industri dan regulasi, drafter memastikan bahwa hasil akhir sesuai dengan perencanaan awal, baik dari segi desain maupun kepatuhan terhadap peraturan. Rumusan masalah. Yang pertama, tugas dan tanggung jawab drafter. Drafter bertanggung jawab membuat gambar teknis yang akurat, mempersiapkan dokumen, desain, dan mereka juga melakukan revisi berdasarkan umpan balik, serta memastikan semua teknis terpenuhi. Kedua, kontribusi drafter dalam akurasi. Drafter menggunakan perangkat lunak, desain, komputer, CAD untuk menghasilkan gambar yang lebih presisi dan mengurangi kemungkinan kesalahan dengan kemampuan membuat model 3 dimensi. Drafter dapat mendeteksi masalah desain lebih awal sehingga mengurangi waktu dan biaya revisi di lapangan. 3. Keterampilan yang diperlukan. Keterampilan yang diperlukan meliputi pemahaman mendalam tentang prinsip, desain, dan teknik. Kemampuan menggunakan perangkat lunak, yaitu CAD, keterampilan komunikasi yang baik, serta kemampuan bekerja di bawah tekanan dan memenuhi tempat waktu. Keempat, dampak perangkat lunak desain CAD. Menggunakan perangkat lunak CAD meningkatkan produktivitas drafter dengan mempercepat proses pembuatan gambar dan memungkinkan perubahan cepat. Selain itu, CAD memungkinkan drafter membuat simulasi dan visualisasi yang membantu dalam mengambil keputusan desain. Dan kelima, adaptasi drafter terhadap perubahan teknologi.
Drafter perlu terus meningkat keterampilan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan beradaptasi dengan alat-alat baru seperti perangkat lunak BIM, building informasi modeling, membuat drafter tetap relevan dan efektif dalam industri yang terus berubah. Manfaat mini riset. Mini riset ini bertujuan untuk menganalisis tugas dan tujuan tanggung jawab drafter dalam proses perencanaan proyek dengan fokus pada kontribusinya terhadap akurasi dan efisiensi desain. Riset ini juga menilai dampak penggunaan perangkat lunak CAD terhadap kinerja drafter serta mengidentifikasi keterampilan teknis yang non-teknis diperlukan untuk menjalankan peran tersebut secara efektif. Selain itu, penelitian ini meneliti interaksi antara drafter, arsitek, dan insinyur dalam tim perencanaan serta penyaranan strategi adaptasi bagi drafter agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan industri yang terus berubah. Tujuan mini riset. Tujuan ini adalah untuk menganalisis tugas dan tanggung jawab drafter dalam proses perancangan proyek dengan memahami peran dan tanggung jawab drafter secara mendalam. Riset ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kontribusi drafter dalam memastikan akurasi dan efisiensi. Kedua, kajian pustaka. Kompetensi drafter. Pertama, pendidikan, pengalaman, dan kemampuan teknis. Apa sih? Yaitu seorang drafter dinilai dari pendidikan terakhir yang mereka miliki, pengalaman kerja sebelum serta kemampuan teknis yang relevan dengan bidang pekerjaannya. Kompetensi ini penting untuk memastikan mereka dapat mendukung kinerja perubahan secara optimal menurut Nugroho dan Rofik 2022. Kemampuan menggunakan software 3 dimensi dan berkolaborasi, yaitu drafter harus mampu menggambar dan menggunakan perangkat lunak 3 dimensi untuk komponen pemesinan, menyusun gambar mesin, serta menguji animasi gerak. Selain itu, mereka diharapkan mampu bekerja sama dengan departemen lain seperti bagian gudang dan produksi untuk memastikan kelancaran proses kerja. Kedua, penggunaan CAD. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan akurasi, yaitu menggunakan sistem CAD memungkinkan drafter menghasilkan gambar yang lebih cepat dan presisi. Hal ini membantu mempercepat penyelesaian proyek sambil meminimalkan kesalahan desain. Ada juga mengurangi tingkat kreativitas. Meski memberikan keuntungan efisiensi, CAD dapat mengurangi kreativitas karena proses desain menjadi lebih terstruktur dan mengikuti pola tertentu. Selain itu, waktu yang dihabiskan untuk eksplorasi desain manual juga berkurang. Metode penelitian. Lokasi dan waktu penelitian yaitu di Jalan Gede Bage Selatan nomor 135 Cisaratan Kidul, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung, Jawa Barat 40292. Waktu penelitian
yaitu dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2024. Jenis penelitian kualitatif dan deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena atau peristiwa yang diteliti secara mendalam. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa, gejala, atau kejadian yang sedang terjadi. Teknik pengumpulan data, observasi dan wawancara. Observasi digunakan untuk mengetahui bagaimana kinerja karyawan drafter dalam melakukan tugasnya. Penelitian ini mengamati segala sesuatu kegiatan yang berlangsung dalam tempat penelitian yang sudah ditentukan. Adapun proses wawancara dikembangkan sesuai dengan alur yang nantinya terbentuk sehingga menjadi wawancara yang interaktif dan data didapatkan menjadi lebih banyak. Hasil dan pembahasan. Profil PT Bisma Karya Persada, perusahaan konstruksi pintu air berdiri sejak 2014 dengan fokus pada kualitas dan inovasi. Nama pemilik Bapak Haji Sutarman. Hasil wawancara. Tugas drafter yaitu membuat gambar teknis, revisi dan dokumentasi, dokumen desain. Kedua, kontribusi dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi. Kesimpulan dan saran. Sebagai kesimpulan, peran drafter sangat vital dan proses perencanaan proyek bukan hanya dalam pembuatan gambar teknis tetapi juga dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi desain. Mari kita ingat bahwa keberhasilan proyek konstruksi sangat bergantung pada kolaborasi yang baik dan peran drafter yang efektif. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.